Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang SOP penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik. Dengan tujuan pembelajaran kita yaitu agar kita dapat menerapkan dan melaksanakan SOP penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket. Pokok bahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini ada 6. Yang pertama adalah pengertian dari penataan produk, lalu yang kedua adalah daftar produk, yang ketiga adalah kelompok barang, yang keempat adalah departemen barang, yang kelima adalah SOP display, dan yang keenam adalah penerapan SOP penataan produk. Dalam video kali ini, Ibu akan menjelaskan 3 pokok bahasan teratas. Yang pertama adalah pengertian dari penataan produk dan penting tidaknya penataan produk di suatu supermarket. Lalu yang kedua adalah daftar produk, yang ketiga adalah kelompok barang. Yuk disimak. Penataan produk. Penting gak sih penataan produk? Penataan produk atau barang sangat penting untuk menarik konsumen. Penataan produk yang dapat membuat konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Misalnya ada seorang ibu yang ingin membeli persediaan makanan selama 1 bulan di supermarket. Nah, setelah sampai di supermarket, seorang ibu tadi tertarik terhadap berbagai macam kosmetik yang tertata rapi pada rak. Akhirnya, seorang ibu tadi tidak hanya membeli persiapan makanan, tetapi juga membeli kosmetik yang bukan menjadi kebutuhan dan tujuan utamanya di supermarket. Nah, dalam penataan produk ini diperlukan adanya ide-ide yang inovatif agar produk memiliki daya tarik tinggi bagi si konsumen gitu. Jadi untuk mempelajari tentang SOP penataan produk dan ide-ide inovatif dalam penataan produk, yuk kita simak materi selanjutnya. Oke, di sini ada daftar produk. Daftar produk di sini ada 5. Yang pertama adalah produk barang. Produk barang adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan dari konsumen. Setiap produk yang diproduksi oleh perusahaan pasti mempunyai ciri khas sendiri yang bisa menjadikan tanda pengenal bagi perusahaan itu sendiri maupun untuk bisa dikenal oleh para konsumen. Yang kedua adalah produk jasa. Menurut para ahli, jasa tidak bisa lepas dari pelayanan karena jasa bisa disebut juga dengan layanan. Secara umum, jasa adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan tak kasat mata dari satu pihak ke pihak lain. Jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan interaksi antara produsen dan konsumen atau dengan barang milik tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Jasa juga biasanya diproduksi dan dikonsumsi dalam waktu yang bersamaan. Maksudnya, langsung dilakukan saat itu juga antara pemberi jasa dengan penerima jasa tersebut. Yang ketiga adalah atribut produk. Apa sih atribut produk? Nah, atribut produk ini adalah semua jasa yang dihasilkan apabila seseorang memiliki dan atau menggunakan suatu produk. Karena perhatian konsumen terhadap suatu produk itu bukan hanya kepada produk secara fisik, tetapi lebih ditujukan kepada manfaat dan produk yang dikonsumsi atau digunakan. Atribut suatu produk merupakan sesuatu yang melekat pada produk tersebut, yang menjadi ciri dan membedakan dengan produk lainnya yang sejenis. Untuk contoh atribut produk dari layanan suatu rumah sakit adalah kesigapan pekerja dalam melayani pasien, lalu ada penanganan keluhan pasien, keramahan seluruh karyawan rumah sakit, ada reputasi dan prestasi dari rumah sakit itu sendiri, penampilan fisik gedung juga menjadi atribut dari suatu produk yaitu rumah sakit yang sekarang kita bicarakan. Lalu selanjutnya ada juga kenyamanan ruang perawatan, kebersihan dan keindahan, lalu lingkungan rumah sakit juga bisa menjadi atribut dari rumah sakit itu sendiri. Selanjutnya adalah contoh yang kedua, atribut Ibu contohkan adalah benih tanaman ya. Atribut dari benih tanaman itu antara lain adalah persentase daya tumbuh. Lalu keseragaman benih juga menjadi salah satu atribut dari si benih tersebut.
Selanjutnya adalah kemasan, daya simpan, ketersediaannya bagaimana, harganya, dan lain-lainnya yang dianggap penting oleh konsumen. Itu adalah atribut produk dari suatu produk. Lalu yang keempat adalah jenis dan kualitas produk. Nah, di sini setiap perusahaan di dalam mengembangkan produknya diharuskan menentukan dan mempertimbangkan kualitas produk. Dengan adanya kualitas produk yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan akan membawa perusahaan ke arah kemajuan dan menguntungkan. Lalu yang terakhir adalah warna dan merek produk. Di sini salah satu pengetahuan dasar klasifikasi produk adalah pengenalan komposisi warna. Hal ini diperlukan karena kadang perusahaan atau produsen menggunakan simbol warna untuk membedakan kualitas dan merek dagangnya dengan barang produsen lain. Seorang penjual dituntut untuk mengenal berbagai komposisi warna guna mempermudah dalam klasifikasi barang yang ada di dalam toko tersebut. Selanjutnya adalah kelompok barang. Apa sih pengertian dari barang itu sendiri? Jadi barang dapat diartikan sebagai atribut dan secara fisik dapat diraba dalam bentuk nyata. Kalau menurut J. Stanton, produk adalah suatu sifat kompleks baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestis si perusahaan tersebut, dan pengecer, serta pelayanan perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Barang dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada kelompok barang berdasarkan kepuasan segera dan kesejahteraan konsumen jangka panjang, dan ada tujuan dari pemakaian. Kita akan bahas satu-satu ya. Kalian bisa lihat di layar di sini. Untuk kepuasan segera dan kesejahteraan konsumen jangka panjang dibagi menjadi 4. Ada barang yang bermanfaat, barang yang kurang sempurna, barang yang sifatnya menyenangkan, dan barang yang sangat diperlukan. Lalu untuk tujuan pemakaian di sini dibagi menjadi 2. Ada barang konsumsi dan barang industri. Yuk kita bahas lebih jauh. Untuk kelompok barang berdasarkan kepuasan segera dan kesejahteraan konsumen jangka panjang. Maaf ya, ini tulisannya agak nggak benar. Ibu akan menjelaskan supaya kalian lebih paham. Oke, yang pertama adalah barang yang bermanfaat atau solitary product. Di sini ada barang-barang yang mempunyai daya tarik yang rendah tetapi dapat memberikan manfaat yang sangat tinggi kepada konsumen dalam jangka panjang. Contohnya adalah daya. Seperti itu, atau deterjen lainnya ya, bukan hanya daya yang Ibu cantumkan gambarnya di slide ini. Selanjutnya adalah barang yang kurang sempurna atau deficient produk. Di sini barang-barang yang tidak mempunyai daya tarik tinggi tetapi tetap mempunyai manfaat untuk konsumen. Contohnya adalah obat-obatan. Selanjutnya adalah barang yang sifatnya menyenangkan atau praising produk. Di sini udah jelas ya dari kalimatnya di awal aja, judulnya barang yang sifatnya menyenangkan. Lalu apa sih pengertiannya? Barang-barang yang segera memberikan kepuasan kepada si pembeli akan tetapi dapat berakibat buruk bagi para pemakai barang tersebut. Contohnya seperti yang kalian lihat di layar, ada rokok, miras, dan narkoba juga. Yang keempat, untuk kelompok barang berdasarkan kepuasan segera dan kesejahteraan konsumen jangka panjang adalah barang yang sangat diperlukan atau desirable product. Di sini maksudnya adalah barang yang dapat memberikan kepuasan dengan segera dan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah makanan dan minuman yang bergizi. Oke, kita langsung masuk ke dalam kelompok barang berdasarkan tujuan pemakaiannya. Di sini dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah kelompok barang konsumsi atau consumer goods. Di sini maksudnya adalah barang yang dibeli untuk dikonsumsi dan didasarkan atas kebiasaan membeli dari konsumen. Barang konsumsi ini dapat dibedakan menjadi beberapa item. Yang pertama adalah barang kebutuhan sehari-hari.
gitu. Barang kebutuhan sehari-hari juga dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah barang pokok, yaitu barang yang dibeli secara bertahap. Barang yang dibeli secara tetap, misalnya beras, sabun, pasta gigi, dan lain-lainnya. Itu barang kebutuhan sehari-hari. Lalu barang kebutuhan sehari-hari yang kedua adalah barang impulsif, yaitu barang yang dibeli tanpa perencanaan, misalnya es krim, permen, coklat, dan lain-lain jajanan. Lalu yang ketiga adalah barang darurat. Nah, ini barang yang dibeli atas dorongan kebutuhan, misalnya payung di saat hujan. Jas hujan juga bisa masuk ke dalam barang darurat. Oke, yang kedua dari barang konsumsi yaitu barang belanjaan. Barang belanjaan di sini maksudnya adalah barang yang pembeliannya perlu dipertimbangkan, harganya relatif mahal, perbandingan mutunya, dan lain-lain juga. Misalnya adalah kendaraan. Selanjutnya ada pakaian, ada sepatu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah barang khusus atau specialty goods. Di sini maksudnya adalah barang dengan ciri khas yang mampu menarik konsumen dalam berbelanja, misalnya mobil mewah, gaun malam yang mewah, dan sebagainya. Lalu ada barang yang tidak dicari. Di sini maksudnya adalah barang yang tidak diketahui atau barang yang tidak diketahui oleh konsumen. Namun secara normal tidak berpikir untuk membelinya. Contohnya adalah batu nisan dan tanah kuburan. Itu barang yang tidak dicari tetapi tidak terpikir untuk membelinya, tapi kita tahu akan membelinya gitu. Lalu yang terakhir adalah barang industri. Nah, di sini barang industri ini barang yang dibeli untuk diproses lagi atau untuk kepentingan dalam industri. Konsumen atau pembeli dari barang-barang ini adalah perusahaan, lembaga, organisasi termasuk organisasi non profit atau organisasi yang tidak berorientasi terhadap laba. Barang industri dapat digolongkan menjadi 2, yaitu barang suku cadang dan barang modal. Untuk barang suku cadang yaitu barang-barang yang seluruhnya masuk dalam produk jadi, antara lain ada bahan baku meliputi barang hasil pertanian, yaitu barang yang dihasilkan dari proses pengolahan tanah dan tanaman, misalnya beras, kapas, ternak, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah bahan jadi. Di sini meliputi bahan komponen umumnya masih diolah kembali, misalnya benang menjadi kain. Lalu yang kedua untuk kelompok barang industri di sini ada barang modal. Nah, maksudnya apa nih barang modal? Di sini barang yang sebagian masuk ke hasil barang jadi akhir, misalnya ada instalasi, terus ada peralatan ekstra tambahan seperti alat-alat yang dipakai untuk membantu instalasi. Peralatan ini terdiri atas peralatan pabrik dan perkakas yang mudah dibawa, misalnya perkakas tangan atau alat pengukir. Peralatan ekstra juga meliputi peralatan kantor seperti mesin tik, mesin komputer, dan meja kantor, dan sebagainya. Demikian penjelasan Ibu tentang 3 pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian dari penataan produk, daftar produk, dan kelompok barang. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.